Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Widyasari dengan NIM 073 dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai riset stem cell. Untuk riset yang pertama, itu penelitian yang dilakukan oleh Satyagraha dengan judul Transplantasi Human Embryonic Stem Cell Retinal Pigment Epithelium Subretinal sebagai terapi dengan degenerasi makula terkait usia tipe kering. Permasalahan yang pertama itu ada ketersediaan donor dan reaksi imunologis. Yang kedua ada perlunya penyelidikan lebih lanjut sebagai pengobatan alternatif. Yang ketiga pentingnya penilaian keamanan, tolerabilitas, dan kemanjuran dalam terapi berbasis sel induk untuk AMD. Yang selanjutnya mengenai pembahasan, yang pertama itu mengenai transplantasi epitel pigmen retina yang diturunkan dari sel induk embrionik manusia secara subretinal. Ini tuh dapat meningkatkan ketajaman visual pada pasien dengan AMD kering. Mengenai hasil penelitian, berdasarkan dari penelitiannya, transplantasi HSCRP ini secara subretinal itu dapat meningkatkan ketajaman visual pada pasien AMD kering dan meningkatkan pigmentasi dan kualitas hidup. Pada studi ini juga menunjukkan kesamaan fungsional HSCRP dengan sel RPE asli, sehingga dengan kelangsungan hidup jangka panjang yang diamati menunjukkan janji untuk terapi berbasis sel induk dalam pengobatan AMD. Riset yang kedua ini penelitian dari B.T. Ekawati dengan judul Sel Punca Jaringan Lemak sebagai Anti-Aging untuk Kulit Menua Dini karena Paparan Ultraviolet. Di dalam jurnal ini ditemukan masalah penuaan kulit karena paparan komponen ultraviolet yang berlebihan. Ini tuh dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi kulit. Di dalam jurnal ini membahas mengenai paparan komponen ultraviolet yang berlebihan dapat memiliki efek yang berbahaya bagi kulit seperti penuaan dini dan kanker kulit. Setelahnya, paparan UV berulang menginduksi pembentukan spesies oksigen reaktif yang mengaktifkan berbagai reseptor permukaan sel dan jalur pensinyalan yang berkontribusi pada degradasi kolagen. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat paparan komponen ultraviolet yang berlebihan ini tuh dapat mengakibatkan efek yang berbahaya bagi kulit, serta paparan UV berulang yang menginduksi pembentukan spesies oksigen ini berkontribusi terhadap degradasi kolagen. Sel induk dari jaringan adiposa juga memiliki efek antioksidan pada fibroblast kulit manusia yang berpotensi membantu penyembuhan dan peremajaan kulit. Selanjutnya, riset yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dengan judul Kajian Aplikasi Sel Punca Mesenchyme pada Tata Laksana Klinis Penyakit Stroke. Di dalam jurnal ditemukan masalah mengenai tantangan dan kemajuan penelitian dalam menggunakan sel induk mesenchyme untuk pengobatan stroke iskemik. Terus ada masalah seperti penurunan jumlah sel positif untuk nestin dan B3 tubulin dan peningkatan sel GFAP positif diamati dalam studi in vivo pada diferensiasi sel induk. Yang terakhir, kekhawatiran mengenai kemanjuran dan metode terapi sel ini cukup untuk stroke iskemik diangkat dalam uji klinis yang melibatkan sel induk dewasa. Yang selanjutnya mengenai pembahasan, di dalam jurnal ditemukan mengenai tantangan dalam memanfaatkan sel induk mesenchyme untuk pengobatan stroke iskemik dibahas menekankan perlunya penelitian lebih lanjut, serta studi in vivo menyoroti masalah seperti perubahan jumlah sel positif untuk penanda tertentu, menunjukkan kompleksitas potensial dalam diferensiasi sel induk. Yang ketiga ini ada uji klinis menimbulkan kekhawatiran tentang kemanjuran dan metode terapi sel induk untuk stroke iskemik, menunjukkan pentingnya penyelidikan dan penyempurnaan yang sedang berlangsung di bidang ini. Yang terakhir mengenai hasil penelitian,
Yang pertama itu sel punca mesenkim atau MSC ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam terapi penyakit neurodegeneratif karena kemampuannya untuk mengeluarkan faktor neuroregulasi seperti NFK, NPDN, BDNF. Terus uji klinis telah menunjukkan peningkatan hasil fungsional untuk pasien stroke iskemik yang menerima dari tali pusat alogenik dan infus sel induk sumsum tulang. Terus yang terakhir, transplantasi sel induk neuron pada pasien stroke telah dilaporkan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien dan meningkatkan kualitas pemulihan stroke. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat.